Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah yang soleh dan solihah? Selamat pagi, selamat belajar. Apakah semua sudah siap hari ini? Mari kita awali dulu dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 1, subtema 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak sekalian mampu menyampaikan informasi teks secara lisan. Yang kedua, membuat kalimat dari kata yang ditentukan. Kemudian yang keempat, menjelaskan cara bersyukur. Yang kelima, menemukan kosakata baru dan mencari artinya di KBBI. Yang selanjutnya yaitu menulis cerita dengan menggunakan kosakata yang tepat. Dan yang terakhir adalah menghitung penjumlahan dengan 4 angka. Nah, anak-anak sekalian, coba siapa di sini yang tadi pagi sudah mandi? Wah, semuanya sudah mandi. Ada yang baru bangun tidur tuh. Kayaknya belum mandi juga. Nah, anak-anak, menjaga kesehatan tubuh itu penting ya. Siapa di sini yang tadi pagi ketika mandi gosok gigi dengan odol? Ada yang gosok giginya nggak pakai odol. Oh, ada juga yang pakai odol pedas. Wah, hebat. Yang pasti kita harus rutin untuk selalu menggosok gigi. Ada yang tahu berapa kali? Iya, pinter benar. Minimal 2 kali sehari. Ketika mandi atau setelah makan dan sebelum makan dan setelah bangun tidur. Kesehatan tubuh kita itu perlu dijaga agar kita dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat. Nah, anak-anak ustazah yang saat di rumah berkembang ke samping tubuh-tubuhnya pasti juga pada sehat ya. Jangan lupa untuk selalu olahraga ya sayang. Cara menjaga kesehatan tubuh di antaranya yaitu yang pertama harus menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua juga rajin berolahraga. Kemudian yang ketiga adalah makan makanan yang bergizi. Nah, pasti anak-anak ustazah rajin dong berolahraga di rumah. Walaupun kita sedang belajar daring, tidak ke sekolah, tapi ustazah berharap anak-anak sekalian tetap olahraga di rumah ya, tetap bergerak agar semua anak-anak sekalian sehat dan terhindar dari virus corona. Ya, menjaga kesehatan tubuh itu dengan beberapa cara. Di antaranya kita bisa minum air putih yang cukup. Ada yang tahu nggak berapa minum air putih dalam sehari yang disarankan? Iya, pinter. Jadi kira-kira 2 liter atau setara dengan 8 gelas air putih. Nah, yang selanjutnya adalah berolahraga. Olahraga itu bisa kita lakukan dari hal-hal yang mudah seperti bermain sepeda, jogging, bermain bulu tangkis di rumah bersama ayah dan bunda. Kemudian bisa juga dengan bermain sepak bola bersama kakak dan adik di rumah ya. Seru dong. Terus yang selanjutnya kita bisa dengan makan makanan sehat dan bergizi, yaitu dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Tidak berlebihan nasinya, tidak berlebihan lauknya, tidak berlebihan juga susunya, semuanya seimbang. Ada sayur, ada nasi, ada lauk yang sehat. Nah, semuanya harus terpenuhi. Kemudian kita juga harus menjaga kebersihan tubuh. Nah, menjaga kebersihan tubuh ini diantaranya kita bisa dengan selalu rajin
mencuci tangan ketika mau makan dan setelah makan. Terus rutin menggosok gigi ketika bangun tidur dan mau tidur. Kemudian selalu mencuci wajah, selalu mengkeramas rambut dengan rutin. Kemudian jangan lupa juga yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, Ustazah yakin nih anak-anak Ustazah tadi pagi ada yang sudah bantu bundanya untuk buang sampah. Ada juga kayaknya nih yang tadi pagi bantuin bundanya bersihin tempat tidur. Wah, hebat memang nih anak-anak Ustazah. Oh, apa-apa? Oh, ada juga yang membantu bundanya menyapu rumah hari ini. Hebat sekali. Dan yang paling penting adalah kita tidur dengan cukup. Nah, anak-anak sekalian, bagi anak-anak kecil, tidur itu adalah hal yang sangat penting karena tulang-tulang tubuh anak kecil itu tumbuh pada saat mereka sedang tidur dan beristirahat. Begitulah, jadi kita harus sering-sering bobok siang. Makanya bundanya sering menyuruh kalian untuk bobok siang, terus tidur lebih awal ya, tidak begadang, karena memang itu adalah masa-masa pertumbuhan tulang kita ketika kita tidur. Baik, coba anak-anak sekalian buka bukunya pada buku pena halaman 20, yaitu ada sebuah teks. Pada halaman 20 itu, ya, bentar ya teksnya. Yaitu kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, coba kalian baca di sana. Apakah kamu selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan? Dan seterusnya. Coba kalian cari kosakata baru dari teks tersebut yang belum kalian mengerti artinya. Contohnya di situ ada kata diare, bakteri. Apa sih artinya diare itu ya? Oh, diare itu kayaknya penyakit ya. Bisa kalian tanyakan dengan bunda atau lewat Google, atau bisa juga mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang Ustazah punya tantangan nih buat kalian semua. Yang pertama, ayo kita membuat kalimat dari kata corona. Nah, ada yang bisa? Kemudian kita juga membuat kata dari pertumbuhan. Coba, apakah Anda semua bisa membuatnya? Buat kalimat juga berdasarkan gambar di bawah ini. Coba, ini dulu nih, membuat kalimat dari kata corona. Pasti pada pintar dan jago nih. Coba. Oh iya, pintar. Ada yang bilang, corona adalah virus dari penyakit COVID-19. Wah, pinter. Ada juga yang membuat kalimat saat ini kami kesulitan belajar karena ada virus corona. Wih, hebat juga tuh yang sudah sudah membuat kalimat. Ada juga yang membuat kalimat tentang pertumbuhan nih. Coba. Apa? Ada nggak nih yang sudah buat? Wih, pinter, bener. Manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Nah, siapa yang kalimatnya sama kayak Ustazah? Hebat deh. Oke, selanjutnya ayo kita membuat kalimat dari gambar di bawah ini. Nah, tuh. Dan satu lagi. Ya, oke. Ya. Pinter. Ya, jadi gambar yang pertama, Adi dan Nino sedang menanam bunga di halaman sekolah. Oke, siapa yang kalimatnya mirip kayak punya Ustazah? Keren. Ternyata kita sehati ya. Terus yang gambar kedua, Udin selalu menyikat giginya sebelum berangkat tidur. Wow, hebat nih. Sama juga kayak Ustazah kalimatnya. Oke, berarti kalian keren, sudah berhasil
lakukan tantangan pertama dari Ustazah. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, salah satu pengamalan Pancasila yang pertama adalah kita bisa melakukannya dengan bersyukur, yaitu dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika mendapatkan sebuah hal yang menyenangkan, maka kita patut untuk bersyukur kepada Allah dengan cara bersyukur mengucapkan hamdalah. Kemudian bersyukur itu adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah atas karunia yang telah Allah berikan ya. Nah, bersyukur itu dapat dilakukan dengan mengucapkan syukur kepada Allah melalui doa dan ucapan. Nah, biasanya juga kita sering ucapkan ketika setelah selesai melakukan pembelajaran. Biasanya kan ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tandanya kita bersyukur bahwa kita sudah mengikuti pelajaran dan mendapatkan banyak ilmu dari pembelajaran kita. Kemudian berdoa sebelum belajar, itu juga merupakan sebuah bentuk syukur. Karena kita memohon kepada Allah supaya kita dimudahkan jalannya. Kita menunjukkan rasa sangat bergantung kita kepada Allah ya. Kemudian yang selanjutnya itu bersyukur juga dapat dilakukan dengan perbuatan merawat anggota tubuh. Iya benar, dengan rajin menggosok gigi, dengan mandi teratur, dengan keramas yang rutin, itu adalah perbuatan yang menunjukkan rasa syukur kita karena Allah sudah memberikan kita badan yang sehat, badan yang kuat, badan yang wangi, sehingga kita patut bersyukur dengan cara merawatnya. Begitu ya soleh-soleha. Nah, kemudian Ustazah mau menyampaikan nih sebuah firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran tentang kehidupan di bumi. Pada surat 24 ayat 45. Allah berkata, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan-hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya. Dan sebagian juga ada yang berjalan dengan 2 kakinya. Sedangkan yang lain ada juga yang berjalan dengan 4 kakinya. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini Allah tuh menceritakan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang berjalan dengan perutnya. Ayo, siapa yang tahu hewan apa itu yang berjalan dengan perutnya? Hah? Apa? Benar, ular ya. Oke, terus apalagi tuh hewan yang berjalan dengan kedua kakinya? Hah? Apa sayang? Ayam, pinter. Hewan yang berjalan dengan 4 kaki? Iya, bunyinya mo. Pinter sekali. Maka dari itu kita wajib bersyukur ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Penjumlahan menyamping, contohnya seperti di samping ini ya. Ada 1304 ditambah dengan 2431. Kalau digunakan penjumlahan menyamping, kalian bisa menambahkan satu persatu angka dari belakang. Pertama, 1 ditambah 4. Maka hasilnya 5. Tulis dulu ya dari belakang. Kemudian 3 ditambah 0 hasilnya 3 tetap. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Kemudian angka 2 pada ribuan ditambah dengan angka 1 ribuan maka hasilnya 3. Jadi hasilnya adalah 3735. Nah, ini pasti kalian sudah biasa melihatnya ya. Kemudian ada lagi yang penjumlahan bersusun. Nah, ini penjumlahan yang lebih membantu kita. Contohnya, kita dapat pindahkan dia berjejer ke bawah. Ini mohon maaf ya, jadi berhambur-hambur begini tulisannya. Ya, kita turunkan dulu angkanya ke bawah, kemudian kita tambahkan 5, kita tambah dengan 3, maka hasilnya 8. 0 ditambah 4, hasilnya 4. 2 ditambah 1, hasilnya tetap 3. 1 ditambah 3, hasilnya 4.
itu yaitu penjumlahan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Maka setelah itu diurutkan, hasilnya menjadi 4.348. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan tantangan kedua. Nah, untuk tantangan kedua ini, anak-anak ustazah yang hebat boleh menyiapkan kertas untuk menghitung penjumlahan berikut. Untuk hasilnya, kalian boleh menuliskannya pada kolom komentar pada video ini ya. Oke, silahkan dilihat, disalin di buku kalian, kemudian dikerjakan di rumah bersama Bunda. Tapi tidak dikasih tahu jawabannya ya Bunda, hanya dibantu menghitung ya Bunda. Kemudian tulis hasil jawaban kalian pada kolom komentar di video ini. Ada 3 bintang buat anak-anak ustazah yang sudah mengerjakan tantangan kedua. Oke, selanjutnya adalah operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan, yaitu menyelesaikan soal cerita. Nah, ceritanya Pak Ahmad baru saja memanen buah apelnya sebesar 2.265 kg. Kemudian selama seminggu ke depan, buah apelnya kembali dipanen lagi seberat 1.312 kg. Wow, banyak sekali ya hasil panennya. Hasil panen yang kedua 1.312 kg. Berapakah jumlah seluruh apel yang dipanen oleh Pak Ahmad? Nah, kita bisa buat penjumlahan turun ke bawah seperti ini ya. Maka hasilnya bisa kalian lihat. 5 ditambah 2, satuan dengan satuan, hasilnya 7. Puluhan 6 dan puluhan 1 kita jumlahkan, maka hasilnya 7. Ratusan 2 ditambah ratusan 3, hasilnya 5. Ribuan 2 ditambah ribuan 1, hasilnya menjadi 3. Maka jumlah seluruh apel Pak Ahmad adalah 3.577. Nah, anak-anak soleh-soleha, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat banyak ilmu yang bermanfaat dan tambahan hal-hal yang membuat wawasan kita jadi lebih luas. Semoga sukses dunia dan akhirat untuk anak-anak ustazah yang luar biasa.